Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 bersama saya Chandra Huta Barat. Sebelum kita memulai renungan di pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengucap syukur dan memohon tuntunan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di pagi hari ini kami berterima kasih dan mengucap syukur karena masih diizinkan untuk bangun dari tidur dan merasakan anugerah yang Tuhan berikan. Ya Tuhan, pada pagi ini kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menuntun dan memberikan hikmat agar kami dapat memahami maksud dan pesan Tuhan untuk kami di hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu terkasih, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal 21 ayat 20 yang berbunyi demikian: harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Tokopedia, Shopee, Lazada. Di era teknologi digital saat ini, siapa yang tidak tahu platform atau aplikasi tersebut? Hanya dengan membuka layar handphone, kemudian mengklik salah satu aplikasi yang saya sebutkan tadi, kita dapat membeli apapun yang kita suka. Mulai dari sepatu, baju, bahkan hingga paket menonton film tanpa iklan. Saya punya teman yang setiap ada promo belanja online 11.11 atau 12.12, dia selalu bertanya kepada saya, "Nggak belanja mas? Hari ini lagi ada promo 11.11 loh. Lumayan diskonnya 60%. Karena pertanyaan tersebut sering dilontarkan, saya pun bertanya, "Emang setiap ada promo kayak gitu sampean selalu belanja mas?" Dan dia pun menjawab, "Iyalah, mumpung lagi murah, dari harganya segini jadi segini." Saat mendengar jawaban tersebut, saya pun tersenyum mendengarnya. Seiring berkembangnya teknologi saat ini, perilaku kita semakin konsumtif. Tanpa kita sadari, kita sering melakukan pembelian yang tidak dibutuhkan akibat perilaku impulsif. Contohnya, ketika kita sedang membuka aplikasi belanja online, melihat ada barang yang kita inginkan, kemudian tanpa pikir panjang kita langsung membeli barang tersebut. Padahal ada hal lain yang lebih prioritas untuk kita penuhi. Hal ini juga menjadi pemicu kita kepada gaya hidup boros. Kita jadi harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokok yang terbengkalai, atau untuk membayar tagihan dan cicilan. Dengan kondisi seperti itu, tentu bukan hanya keuangan kita yang akan terganggu, tapi juga kesehatan kita. Selain mengakibatkan stres karena terlilit hutang, perilaku impulsif dan gaya hidup boros juga akan membuat kita selalu merasa kekurangan. Karena ketidakbijaksanaan yang kita lakukan dalam mengeluarkan uang. Sehingga, sebesar apapun pendapatan yang kita terima setiap bulannya, akan selalu kurang untuk mencukupi gaya hidup tersebut. Amsal pasal 21 ayat 20 ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bijak dalam mengelola berkat yang Tuhan telah berikan. Tidak berperilaku boros seperti orang bebal. Orang bijak mampu menabung, mampu mengelola keuangan, dan mempersiapkan masa depan dengan baik, sehingga hidupnya berkecukupan. Sedangkan orang bebal
menghabiskan semua yang mereka dapatkan tanpa perencanaan atau mempedulikan masa depan. Marilah kita bijak dalam mengelola berkat yang telah Tuhan berikan untuk mempersiapkan masa depan dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih. Di pagi hari ini Tuhan telah mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih bijak dalam mengelola keuangan. Terkadang kami berperilaku impulsif, membeli berbagai barang tanpa pertimbangan yang matang. Maafkan kami Tuhan yang tidak dapat mengelola berkat yang telah Tuhan berikan. Kiranya Tuhan terus menuntun dan mengingatkan kami agar kami menjadi orang yang bijak. Begitupun hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kami semangat agar hari ini penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.